Kapal-kapal datang dan pergi. Dan aku cuma di sini. Inikah akhir dari riwayatku? Sebagai mandor, sebagai ayah,
sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai manusia. Pak, saatnya minum obat. Jangan dekat-dekat jendela. Di situ banyak angin. Astaga, bagaimana kau bisa sampai di situ, Pak? Berapa kali dalam sehari semalam aku harus mendengarkan kata itu. Jangan, jangan, jangan ini, jangan itu. Di situ banyak anginnya, Pak. Kayak anak TK saja dituntun-tuntun. Pak, minum obatnya. Ya, Sekarang. iya. Minum sekarang. Iya, 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 iya. Obatnya saya bawa ke situ atau Bapak yang saya bawa ke sini? Inikah akhir dari riwayatku? Inikah akhir dari pengembara? Jangan mendekat! Aku laki-laki. Aku mandor. Aku mampu bergerak sendiri. Jangan mendekat! Lautan luas telah kuarungi. Aku kenal kapal-kapal. Begitu banyak kapal. Aku akrab dengan pelabuhan-pelabuhan. Begitu banyak pelabuhan. Aku bersahabat dengan begitu banyak bangsa. Laki-laki, perempuan. Jauh kau perempuan. Lautan luas telah kuarungi. Ku taklukkan badai sebesar apapun. Para bajak laut bertekuk lutut di hadapanku. Lalu hanya untuk sampai ke kursi itu, aku harus kalah. Aku harus kalah. Semua tak ada yang langgeng, Pak. Sadarlah, tak ada orang bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Lebih-lebih di saat kita sakit. Orang-orang, siapapun dia, masing-masing berangkat tua, sakit-sakitan, kesepian.
Siapa bilang aku kesepian? Hah? Siapa bilang aku kesepian? Tidak, engkau tidak kesepian. Aku ada. Aku tidak kesepian. Bukan karena kau ada, perempuan. Kau ada atau tidak ada, aku tidak akan kesepian. Aku bisa mengurus diriku sendiri tanpa siapa-siapa. Ayo laki-laki, hiduplah sendiri, uruslah dirimu, raihlah kursi itu, letaknya hanya beberapa meter. Ayo capeklah Tuan Mandor. Diam! Aku tak akan diam. Diam! Aku tak akan diam. Oh. Sepanjang hidupku tak pernah tidak kau goyang-goyang hatiku. Sejak dulu hingga sekarang, kehadiranku di sampingmu tak pernah kau anggap, tak pernah kau hitung. Bagimu, aku ternyata tak pernah ada. Tak pernah kau itu bahwa aku juga manusia. Ayo merangkaklah sengkau seorang diri. Rebut kursi itu, rebut dengan keakuanmu. Cukup. Begitu banyak pelabuhan, begitu banyak negeri, begitu banyak perempuan. Nah, mana semua itu? Mana Tuan Mandor? Diam! Saya tidak mengerti. Sampai kapan Bapak dan Ibu bisa rukun? Sampai kapan ritual kalian dibiarkan begini terus? Kapan kalian bisa menikmati ketenangan? Rasa tentram, kebahagiaan, kedamaian. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kau anak kecil bisa berhenti berkhotbah di depan saya? Rukunan, kesehatan, Khotbah, hentikan. kasih sayang, harga menghargai, Hentikan. tepos seliro Pak, Stop kataku. cinta mencintai. Berhenti! Semua tak ada yang langgeng, Pak. Sadarlah, tak ada orang bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Lebih-lebih di saat kita sakit, orang-orang, siapapun dia, masing-masing akan berangkat tua, sakit-sakitan, kesepian, Pak. Aku tahu. Aku ngerti. Aku tahu apa yang tersembunyi di balik nasihat-nasihat anakmu, Sigit. Saban dia datang kemari,
berkhotbah di sini pasti ada apa-apanya. Pasti ada maunya. Iya toh? Betulkah itu Sigit? Iya. Iya, Bu. Dan yang pasti, bagiku itu adalah kabar yang buruk. Apa itu Sigit? Saya habis kawin. Astagfirullah. Sempurnalah, Bu. Saya sebagai laki-laki. Artinya, ini istrimu yang keempat toh? Keempat. Ya. Ini perkawinan yang keempat saya, Pak. Dan saya sekedar mengulangi riwayat besar Bapak kan. Setan kau! Anak tak tahu diuntung. Anak tak tahu diri. Tapi maaf, Pak. Satu perahu Bapak terpaksa telah saya jual. Apa? Telah kau jual? Untuk ongkos kawin dan kontrak rumah, Pak. Pak! Bapak! Pak! Bapak! Tolong! 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 Bapak! Tolong! Wah! Tolong! 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 Ada apa? Ada apa? Bapak! Saya, Pak. Ini saya, Bambang, anak Bapak. Saya Hutomo, Pak. Saya bersedia membantu Bapak kapan saja dan di mana saja. Saya putra ketiga, Pak. Dan saya, Bowo, orang kepercayaan Bapak untuk mendampingi Tomo. Juga kapan dan di mana saja, Pak. Kenapa saya? Kenapa saya? Bapak tadi pingsan. Ya, ramai-ramai kami datang mau menolong Bapak. Tetapi, baru kami mendekat. Tiba-tiba Bapak sudah tersadar. Bapak sudah terburu bangun. Ya, seandainya Bapak masih pingsan, tentu kami akan bergotong royong mengangkat Bapak ke pembaringan. Dan Merasakan hangatnya kasih sayang kami, anak-anak Bapak, kepada... dan saya, orang kepercayaan Bapak, saya Bowo, tak kurang kasih sayang saya kepada Bapak. Saya bisa dibilang ya, sudah keluarga Bapak juga. Begitu. Jadi, betul, saya tadi pingsan. Betul, 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 Pak. Lalu, tiba-tiba saya sadar, bangun ketika kalian datang menolong saya. Betul, Ya, betul, 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 betul. betul, Pak. Tahukah kalian pertanda apa itu? Tidak, 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 tidak. tidak, Pak. Pak, apa? Tidak. Nah, itu artinya dalam pingsan pun aku harus bisa mandiri. Ngerti kalian? Tapi maaf, Pak. Mengapa Bapak harus duduk di lantai? Ya, kenapa bukan di kursi, Pak? Atau di ranjang, Pak? Ayo, kita ramai-ramai menolong Bapak kursi. Ya, Ayo. ayo, Ayo. ayo kita terus. Ayo kita Ayo, bawa ayo, Bapak. ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo,
Utomo. Ya Pak. Kenapa Pak? Bagaimana dengan rencana yang pernah kau bilang nak? Kau jadi berlayar sebagai kelasi, kemudian kau berjuang hingga kau menjadi mandor. Ya, seperti Bapak. Sayalah yang bersedia menggantikan Bapak. Mengukir riwayat besar di lautan. Seperti Bapak. Dan saya, orang kepercayaan Bapak. Saya Bowo akan ikut Tomo mengarungi nasib bersama. Sehidup semati. Dan saya Pak, putra laki-laki Pak, sang pemberani, titisan darah sang penakluk lautan yang tak pernah gentar sampai sekarang. Jika layar sudah berkembang, lebih baik mati di dasar laut daripada kembali ke pantai. Dan saya, orang kepercayaan Bapak, saya Bowo yang ditugaskan menjadi centeng bagi keselamatan Tomo. Saya selalu memompakan ke dalam jiwa anak ini jurus main kayu sembunyi tangan. Pukul dulu, baru pikir. Dan atas nama jurus main kayu sembunyi tangan, atas nama prinsip, pukul dulu, baru pikir. Saya Utomo, putra ketiga Pak, sang pemberani, sang penakluk, yang namanya melampaui luas dan dalamnya lautan. Dengan ini berjanji melestarikan kebesaran dan keagungan ayahanda. Dan saya, orang kepercayaan Bapak, saya Bowo. Kata-kata, selautan kata-kata. Kepalaku ini bengkak, mual, perutku buncit, tubuhku rasanya akan meledak oleh kata-kata kalian. Mulai dari anak pertama, Sikit, banyak kata-katanya, tapi buntutnya itu aku pingsan dibuatnya. Sialan kau Kit. Dialah penyebab. Ya, benar-benar keterlaluan. Jadi kamu yang jadi penyebab pingsannya Bapak? Hei! Jangan ikut campur. Itu urusan kami berdua. Ya, itu urusan kamu berdua. Saya juga anaknya. Saya wajib membela ayah saya. Saya tidak mau beliau cedera, apalagi pingsan. Sampai hati. Kita, terutama aku yang selalu berusaha keras menjaga kesehatan ayah, tiba-tiba kecolongan orang dalam rumah sendiri. Tega nih ya. Sampai hati. Tom, ini tugas saya. Sayalah yang paling pantas membela ayah saya. Halo. Membalas sakit hati ayah karena bikin pingsan oleh Di anaknya studio sendiri. Mas. Studio teater. Sialan tuh. Ya! Hentikan! Hentikan, nak! Ibu mau hentikan! Bowo, kenapa kamu diam seperti tiang kapal? Pisahkan mereka, Bowo! Oh, Bowo! latihan. Hentikan! Maaf, ini bukan termasuk jurus persilatan saya, Pak. Maaf, Maaf, Setan kau! Hei! Hentikan! Harjo? Harjo suamiku. Engkau telah mampu mengatasi lumpuhmu. Aku merasakan diriku berdiri tegak di atas pelabuhan, di tepi dermaga, melambaikan tangan ketika kapalmu bertolak. Aku memandang tubuhmu yang perkasa. Engkau tersenyum kepadaku. Harjo,
Aku ingin sekali menyentuh. Jangan mendekat! Sudah berapa kali aku bilang, dalam pingsan pun aku harus bisa mandiri. Apalagi kini, tubuhku seperti segar kembali. Utomo. Iya, Pak. Katakan rencanamu sekarang juga. Tanpa bunga-bunga kata, tanpa pengakuan-pengakuan besar, bahkan tanpa pergumulan. Ayo, katakan. Ayo! Berkat ajaran ayah, saya pun akan segera melaksanakan rencana saya menjadi mandor laut. Tentu mulai dari bawah sebagai kelasi. Bagus. Karena itu sebagai bekal, kedua perahu ayah telah kau jual toh? iya ayah. Dan Cukup. Mestinya ini adalah pingsanku yang kedua. Utomo, Sigit, perkelahian kalian untuk membela ayahmu ternyata buntutnya memukul saya juga. Kalian kan tahu, perahu ayahmu kan cuma dua. Dan kini melayanglah sudah perahuku. Terbanglah sudah perahuku. Ayah, apa? ayah jangan terlalu bersedih. Karena saya telah membelikan 2 kapal untuk ayah. Ah, 2 kapal. Ya, 2 kapal untuk ayah. Dua kapal. Ternyata Bambang, putra keduaku, adalah satu-satunya bibit yang paling unggul. Tapi ceritakan, bagaimana caranya kau bisa mendapatkan perahu itu? Sebagai orang dagang, saya ini harus pintar-pintar. Bahkan saya harus lihai memindah-pindahkan barang. Harus. Tujuannya tentu saja supaya untung. Cerdas juga dia. Itu artinya Saya membutuhkan modal untuk membeli barang dagangan. Maka sawah dan empang milik ayah terpaksa saya jual.
Ini adalah pingsanku yang kedua. Ditambah setengah. Mulanya perahu, kapal, empang, sawah, istriku kau jual. Hilanglah semua hartaku. Pergilah kalian. Kini ayahmu sudah tidak punya apa-apa lagi, kecuali satu kalimat. Jangan kalian menadahkan tangan, kecuali kepada Tuhan. Pergilah. Ini sayangku. Kemarilah sayang. Mari, lihatlah. Aku telah kembali. Aku telah kembali di kursi ini. Harjo? Harjo suamiku? Ya. Engkau telah berhasil merebut kursinya dan mendudukinya. Engkau telah berhasil. Ya Tuhan, Engkau telah berhasil melebur kapalmu, pelabuhan-pelabuhanmu, pengembaraanmu. Ya. Dalam diri engkau, dalam diri anak-anakku, Tuhan, terima kasih.